kita coba untuk di Sarjito sebagai rumah sakit pendidikan utama seperti apa. Mungkin saya untuk mengawalinya tadi dari bagaimana tentang kredensial, kemudian rekredensial, itu kita ambil dari Permenkes nomor 755 tentang penyelenggaraan komite medis di rumah sakit. Ini sudah diatur. Di situ yang diatur untuk kredensial adalah staf medis, ya, staf medis kaitannya. Kita lanjut. Tujuannya sudah jelas adalah untuk melindungi keselamatan pasien tadi sama ya, keselamatan pasien dan menjaga mutu pelayanan, dua hal ini. Nah ini standar ini untuk di KARS kemudian JCI juga sama seperti itu. Keselamatan pasien, menjaga mutu pelayanan, memastikan staf medis yang profesional dan akuntabel. Nah ini artinya bahwa yang di kredensial itu betul-betul diyakini karena akan diberikan mandat tadi clinical appointments, akhirnya itu diyakini betul bahwa ini punya kemampuan dan sebagainya. Itu tujuannya seperti itu. Kemudian tadi ada clinical privilege, kemudian ini sebagai dasar pembuatan surat penugasan. Tentunya surat penugasan ini ada yang membuat adalah direktur rumah sakit atau kepala rumah sakit di Permenkes disebutkan seperti itu berdasarkan dari komite medis. Ya, artinya yang membuat komite medis tentunya adalah dari subkomite kredensial yang ada di situ. Nah, bagaimana proses pendidikan kita kaitannya dengan residen kan proses pendidikan dulu, sekarang dan bagaimana kita bersama-sama untuk mendiskusikan nasib presiden ini sebaiknya bagaimana supaya terlindungi dari hukum, kemudian tadi kaitannya dengan apa istilahnya sebagai DPJP untuk di daerah dan sebagainya, atau mungkin justru ada yang di sini kaitannya dengan mungkin jasa medis tapi bahasanya bukan jasa medis, penghargaan kepada teman-teman atau adik-adik kita yang sedang melalui proses pendidikan seperti itu. Tadi bisa sampaikan untuk alur kita pengiriman residen di rumah sakit. Kalau dulu dari FK itu langsung ke rumah sakit utama, kemudian ke rumah sakit afiliasi di rumah sakit mana, karena kita tahu bahwa untuk di rumah sakit utama sebagai itu tidak mencukupi untuk jumlah kasusnya dan sebagainya, apalagi rumah sakit kelas A. Tentunya kasus-kasus yang sederhana yang mungkin katakanlah sekarang untuk THT tonsilektomi mungkin sudah berkurang jauh. Nah, ini bagaimana untuk makanya memerlukan rumah sakit jejaring salah satunya. Nah, untuk di rumah sakit jejaring tentunya residen itu dikirim apakah begitu saja, yang dulu rumah sakit jejaring itu menerima residen dari fakultas atau dari KPS-nya ya, dari prodinya mengirim tanpa melalui rumah sakit. Karena bagaimana rumah sakit sudah diserahkan kepada rumah sakit ketika orientasi dan sebagainya, tapi ketika dikirim dirujuk ini tidak melalui rumah sakit. Ini yang dulu. Sekarang kita sudah mencoba seperti ini sehingga mengikuti program tadi ke rumah sakit jejaring yang memberi surat pengantar ke rumah sakit jejaring adalah dari rumah sakit, yaitu direktur SDM dan pendidikan seperti ini. Ini yang terjadi saat ini. Kemudian untuk pengiriman ini juga tentunya bukan hanya sekedar pengiriman surat tugas, tapi juga harus disertai dengan kompetensinya apa. Nah itu sudah ada juga kompetensinya apa dan sebagainya, sebatas mana dia bisa melakukan dan sebagainya. Itu sudah ada dalam surat tugasnya seperti itu sudah ada saat ini. Kemudian tentang residen baru yang di Sarjito ini sudah disepakati bahwa untuk pengurusan SIP itu secara bersama-sama itu dilakukan oleh fakultas, kemudian keluarnya secara kolektif. Kita ada berapa ratus residen pertama itu 1.2. Saat ketika kemarin kita JCI juga, waktu juga KARS, kita minta untuk SIP yang belum seperti itu, waktu awal-awal itu dibuat satu persatu. Wah, dari Dinas Kesehatan sangat keberatan sekali buat satu persatu, sebagaimana SIP bukan residen. Itu kan satu persatu, itu dijadikan akhirnya sepakati jadi satu persatu, tapi kita fotokopi untuk dimasukkan ke file masing-masing seperti itu. Kemudian di Sarjito juga sendiri nanti adalah memulakan kalau dari ini SIP di Sarjito adalah SIB, surat izin bekerja. Jadi persyaratannya direktur ini ditandai oleh direktur untuk membuat SIB surat izin bekerja harus ada SIP. Jadi tanpa ada SIP tidak akan keluar SIB-nya, sehingga tidak tentunya proses belajarnya juga akan terganggu. Kemudian ini proses penanganan sama yang tadi saya sampaikan bahwa ada pengiriman residen oleh FK tadi, orientasi, kita SIB, persyaratannya dengan ini juga nanti usulan kita yang baru nih SIB ini berlaku selama pendidikan sampai tamat. Ya, SIB tidak mencantumkan kemampuan, tidak mencantumkan clinical appointment tadi ya, yang saya sampaikan di awal. Kalau komite medik, staf medik, direktur memberikan clinical appointment. Nah, ini nanti tergantung
tentunya harus ada perubahan. Apakah ini sekalian bicara yang akan datang, ini perlunya SIP ini juga perubahan yang untuk tahap awal, kemudian tahap tengah, madya, tahap senior dan sebagainya, melalui proses pendidikan, kemudian proses kelulusan dan sebagainya. Ini proses monitoring, supervisi dan evaluasi yang saat ini diawasi oleh Prodi bagian dengan TKPPDS. Hampir rumah sakit itu tidak terlibat secara penuh. Nah, proses monitoring ini kita dari rumah sakit belum, sudah saya sampaikan tadi, belum dapat secara penuh bagaimana monitornya. Bahkan sekarang pun juga belum, katakanlah kita mengirim tadi sudah melalui rumah sakit untuk ngirim ke jaring, tapi rumah sakit tidak mengirimkan absensinya ke tempat kita. Tapi itu mengirimkan mungkin ke bagian, kemudian hasil nilainya bagaimana, kemudian baru kalau kita memerlukan baru kita minta ke bagian. Jadi belum otomatis. Padahal yang mengirim adalah rumah sakit. Nah, ini kan juga perlu, harusnya secara administrasi yang ngirim rumah sakit mestinya kembali juga ke rumah sakit. Ini kedepannya mungkin seperti itu. Ini yang sehingga betul-betul termonitor. Nah, ini untuk kredensial staf medis sudah jelas seperti ini. Untuk bagaimana untuk residen. Nah, residen apakah bisa dikredensial dengan seperti bagaimana staf medis DPJP fungsional seperti itu, ataukah dengan oleh KSM-nya, atau nanti lanjutannya sebentar mungkin di sini ya. Oh, ini. Ataukah dari Prodi KPS ini yang menentukan apa kredensial, kan nilai-nilainya seberapa dan sebagainya. Nah, kita sebagai Rumah Sakit Sarjito akan kemarin sudah disurvei oleh inisial survei CCI. Kita alhamdulillah 3 bulan lagi akan difokus survei. Nah, katanya dengan MPE ini Medical Professional Education, karena kita di survei sebagai MC, ini bagaimana penyelesaian visi dan misi antar rumah sakit dan FK UGM ini. Alhamdulillah kalau UI sudah selaras ya, dari awal itu sudah selaras registranya dan sebagainya. Kemudian penentuan bersama satu metrik proses evaluasi, supervisi dan pemantauan proses pendidikan, ini jelas. Kemudian koordinasi secara intensif dan terstruktur. Ini lanjut aja. Kemudian bisa dibaca karena waktunya. Jadi akademik ini bagaimana pengawasan supervisi dilakukan. Ini yang bagaimana residen tadi DPJP, bagaimana DPJP bisa mendampingi, sehingga kemarin salah satu temuan bagaimana supervisi dari residen oleh DPJP, sehingga proses penandatangannya harus betul-betul jelas. Seperti asesmen 24 jam misalnya yang dilayani oleh residen saat itu juga harus ditandatangani oleh DPJP dalam waktu 24 jam. Sehingga sebenarnya proses pendidikan, proses pelayanan dari awal sudah bisa dilakukan. Dengan 24 jam asesmen awal itu DPJP tanda tangan, berarti proses pendidikannya sudah dimulai dari awal seperti itu. Kalau dulu-dulu mungkin berapa hari sudah pasien DPJP nggak pernah melihat pasiennya, ya terima aja diskusinya seperti itu. Ternyata mungkin di belakang hari ternyata salah diagnosis dan sebagainya, nggak akan terjadi perubahan. Jadi dengan standar-standar CCI maupun KARS itu sebenarnya sudah bagaimana membantu proses pendidikan menjadi lebih baik lagi. Pengawasan dan supervisi ini kaitannya dengan tadi untuk residen bagaimana bentuknya, ini yang kita sepakati untuk rumah sakit pendidikan semuanya. Apakah setiap level ini ada supervisinya, kita sama-sama dalam rangka bagaimana untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Hanya kemarin kita contohkan sedikit dari segi pelayanan, misalnya katakanlah dokter atau pasien yang dikirim dari puskesmas atau kemudian dirujuk ke rumah sakit kelas B, kemudian begitu dikirim ke Sarjito, yang menangani tadi adalah juga residen. Ya, artinya levelnya justru lebih rendah yang menanganinya daripada rumah sakit kelas B yang mengirimnya. Nah, kan spesialis yang ngirim seperti itu. Itu juga bagaimana mutu pelayanan kita. Salah satunya adalah spesialis tadi yang di BJP harus standby dan sebagainya. Ini yang dari FKUI, RCM sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Sarjito juga demikian. Nah, bagaimana supervisi peserta didiknya? Nah, kita lihat ini. Untuk di Sarjito itu ada 3. Karena harus ditetapkan memang kemarin standarnya bahwa harus jelas. Kalau residen ini junior, madya atau senior. Nah, bagaimana dari kejauhan supaya jelas? Untuk Sarjito sudah mencoba menerapkan kebijakan meskipun ini belum seragam semuanya, maknanya apa? Jadi yang pertama adalah yang junior, ini bentuknya adalah tanda.
Di residen yang memakai merah ini bahwa masih junior. Ini gambarnya burung hantu menaiki buku. Bukunya belum dibaca. Ini masih junior. Kemudian yang madya, nah yang madya itu rajin membaca. Nah, ini kuning. Burungnya kuning, yang kuning. Nah, yang senior, nah ini senior, nah, itu sudah pakai toga, sudah bisa dia mandiri, kalau tahapan mandiri. Cuma yang tahapan senior, kemudian madya junior itu apa untuk di bagian masing-masing, ini yang belum seragam, apakah chief dan sebagainya. Ini salah satu untuk kompetensinya untuk menandai. Tidak ada suratnya, tapi kompetensinya seperti apa. Kemudian tentang proses kredensial dan rekredensial ini, apakah yang menjadi ini apakah 6 bulan sekali untuk proses seperti itu, atau nanti 1 tahun atau berapa, ini yang belum ada kesepakatan seperti itu. Ini kan tentunya mesti membayangkan ada kompetensi di sini. Jadi makna dari ini bukan hanya sekedar oh ini sudah jelas, tapi di sini belakangnya ada kompetensinya. Nah, ini tentunya dari bagian masing-masing yang akan menentukan, dan kita duduk bersama mestinya ke depannya. Ini salah satu untuk kredensialnya seperti itu. Jadi bagaimana presiden tadi KPS yang menentukan kredensialnya tadi, kemudian KPS atau menentukan clinical privilege. Nah, direktur ini untuk clinical appointment untuk residen mestinya menurut saya itu SIB, surat izin bekerjanya itu. Nah, clinical appointment kalau ini untuk yang sudah menetap staf medis ya, spesialis, tapi untuk ini apa? Karena di awal pertama adalah SIB, maka dalam prosesnya mesti SIB-nya sudah berubah. Dia bekerja sebagai apa? Dengan kompetensi apa yang seperti itu. Nah, tapi SIB kita saat ini masih berlaku sampai lulus dia. Nah, jadi nggak ada kaitannya dengan kompetensi dan sebagainya. Ini yang mungkin bersama-sama kita diskusikan menurut saya, bagaimana sebaiknya untuk bisa termonitor kemampuan, sehingga yang melayani, yang dilayani pun juga merasa puas. Oh, kompetensi memang penyakitnya ini, saya cukup dilayani dengan ini dan sebagainya. Orang lain juga akan memahami. Sehingga juga tentunya dengan tanda yang seperti ini ada rambu-rambu alarm istilah. Tidak boleh kamu melakukan seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, mungkin demikian dari kami di Sarsito ini seperti ini usulan kami untuk kedepannya kita sama-sama kita diskusikan bagaimana bahwa pasien itu akan terjamin untuk keselamatan pasiennya. Yang kedua adalah mutu pelayanan itu juga akan bisa terjamin meskipun kita sebagai rumah sakit pendidikan yang juga melayani, bagaimana juga proses pendidikan itu sangat perlukan kasus tadi yang tentunya kalau diawasi terus mungkin tidak menjadi ragu dan sebagainya. Percayaan diri, proses pematangan tadi ya, Pak Prof. Laksono tadi menyatakan pematangan itu kan perlu yang seperti itu. Tentunya bagaimana untuk, tapi kita meyakini bahwa memang kompetensinya seperti itu. Ini harus ada jaminan. JCI menyatakan seperti itu, kapan kamu mensupervisi, kemudian juga kaitannya bahwa pasien-pasien yang ada di rumah sakitmu itu merasa aman. Nah, seperti itu tentunya dengan ditangani dengan baik. Ini demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.